adik-adik semua berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Adik-adik semua sehat dan kuat. Namun yang terlebih penting, adik-adik harus selalu setia dalam mengikuti ibadah-ibadah yang berlangsung secara virtual, live streaming. Sekarang kita akan memulai dengan ibadah. Namun kakak meminta adik-adik semua untuk dapat menyiapkan hati, menenangkan pikirannya agar dapat fokus dalam ibadah di pagi ini dari awal pertengahan hingga akhir. Untuk memulai ibadah pada pagi ini, kakak mengundang adik-adik untuk membawakan pujian yang berkata, "Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih." Adik-adik semua pasti tahu kan? Ayo kita semua menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan beribadah. Tetapi sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu mari adik-adik kita duduk yang manis, kita ambil sikap doa karena kita mau bicara sama Tuhan Yesus. Duduk yang manis, lipat tangannya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang minggu ini telah kami rasakan sehingga kami bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Berkati terus kami Bapa, dan Tuhan Engkau tahu bahwa kami memiliki kerinduan untuk bertemu kembali bersama-sama Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, mari Engkau berikan kami terus semangat dalam beribadah walaupun tidak dapat bertemu bersama Tuhan. Berkati terus kami, berkati juga peribadahan ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Mari adik-adik sediakan amplop, terus isi uang persembahan adik-adik di dalam amplop, dan kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu dengan judul Persembahan Kami Sedikit Sekali. 1, 2, 3. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Tiba saatnya kita untuk membaca super kebenaran dan super ayat kita pada hari ini, yaitu super kebenaran kita, aku akan mengasihi dan menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama.
Sekali lagi, aku akan mengasihi dan menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Super ayat kita pada hari ini yaitu terdapat dalam Wahyu 21 ayatnya yang keempat. Wahyu 21 ayatnya yang keempat, kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian pembacaan super kebenaran kita dan super ayat kita pada hari ini. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik boleh bersikap duduk yang baik dan menyiapkan Alkitabnya masing-masing, dan kita akan memulai dengan doa pembacaan firman di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan yang sangat luar biasa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu telah bangun dengan tubuh yang segar dan kekuatan yang baru, yang dimana di pagi hari ini mereka ada di rumah masing-masing untuk menonton ibadah live streaming sekolah minggu Jemaat GKI Petra Bucen 2. Bapa dalam sorga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, Engkau memberkati tiap-tiap kami, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Berilah mereka pendengaran, penglihatan yang baik, mereka bisa tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pengasuh. Kiranya Tuhan mengacaukan segala halangan-halangan yang ingin mengacau ibadah kami, segala apa yang tidak berkenan dalam ibadah kami, Tuhan menghalaunya hanya dalam nama Yesus saja. Bapa dalam sorga, berkati juga kakak pengasuh yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya kakak pengasuh bisa berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bapa dalam sorga, kami perserahkan ibadah kami dengan pembacaan firman Tuhan kita ini yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga ayat ke-11. Bapa dalam sorga, ini doa kami di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan kisah Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11 dengan judul Yesus terangkat ke sorga. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan kembali ke dunia suatu hari nanti, dan selagi kita menunggu, kita harus terus menolong dan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Aku akan mengasihi dan menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Coba adik-adik sebutkan salah satu contoh bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Tuhan. Adik-adik bisa menjawabnya di tempat masing-masing. Salah satu contoh yang nyata dan ada dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kakak pengasuh, adik-adik, atau kita semua tidak menyadari itu adalah selalu mengingat Tuhan dalam segala hal dan selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan ada dan selalu menjaga dan menyertai kita semua yang berharap kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dalam kisah Alkitab sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan iblis pada hari kiamat seperti yang dituliskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Sementara itu Tuhan dapat mengalahkan kuasa setan, bahwa semua orang yang meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Sebuah pertanyaan untuk kita semua, adik-adik bisa menjawabnya iya atau tidak di tempat duduk masing-masing. Adakah satu perbuatan yang pernah kita perbuat sampai Tuhan tidak mau lagi untuk mengasihi dan mengampuni kita? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan selalu tetap mengasihi dan mengampuni kita. Pertanyaan berikutnya,
Mengapa kita tidak boleh mempercayai perkataan iblis? Karena iblis adalah pembohong dan ia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dengan begitu iblis mau menjebak dan menipu kita sehingga kita merasa terpisah dari Tuhan. Super ayat kita yang terdapat dari Wahyu pasal 21 ayat 4. Demikian firman Tuhan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apakah adik-adik kalian suka jika harus bersedih atau menangis? Jawabannya iya atau tidak. Dunia tempat kita tinggal ini penuh dengan kesedihan dan duka cita. Kita bisa membantu sesama dengan super kebenaran kita yang tadi kita sudah dengar, dengan menunjukkan kasih Tuhan dan menceritakan bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat semua hal ketika Ia datang kembali. Super kebenaran kita berkata, aku akan mengasihi dan menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Tuhan dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Tuhan tidak memberikan kasih-Nya untuk kita sembunyikan, tapi Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk membagikannya dengan sesama kita. Siapakah terang dari dunia yang dimaksudkan dalam pembacaan Matius pasal 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-15? Jawabannya adalah yaitu Tuhan Yesus. Cara yang terbaik untuk menyukakan hati Tuhan yaitu kasih Tuhan, yang dimana dunia ini adalah dengan membantu sesama kita melalui perkataan dan tingkah laku kita. Kegelapan dan rencana kejahatan iblis. Di saat adanya pencobaan dan kesusahan hidup, iblis mencoba untuk mengisolasi kita dan berusaha untuk meyakinkan kalau kita sudah terpisah dari kasih Tuhan. Iblis ingin kita berpikir bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Anak-anak Tuhan sangat mengasihi Tuhan dan ia ingin untuk tetap dekat dengan Tuhan. Walaupun begitu, anak-anak Tuhan adalah manusia yang tidak sempurna. Suatu hari anak-anak manusia masuk dalam pencobaan dan akan melakukan segala kesalahan. Maka dengan itu Tuhan akan tetap melindungi anak-anak dalam ancaman apapun itu. Seorang musuh iblis ingin untuk memisahkan anak-anak Tuhan oleh Sang Penciptanya. Iblis ingin membuat anak-anak Tuhan merasa bersalah, malu, dan merasa tidak berharga. Tujuan iblis adalah untuk membuat anak-anak Tuhan merasa dikutuk dan merasa sendirian. Iblis ingin meyakinkan anak-anak Tuhan kalau Tuhan marah dan tidak akan mengampuni apa yang dilakukan anak-anak Tuhan. Iblis disebut sebagai penuduh dan pendusta. Bisakah kita percaya semua yang diucapkan iblis? Jawabannya tidak. Karena Tuhan Yesus disebut sebagai jalan, hidup, dan kebenaran. Bisakah kita mempercayai apa yang dikatakan Tuhan? Jawabannya ya. Alkitab berjanji bahwa tidak ada yang bisa memuliakan Tuhan, hanya melalui Tuhan sajalah yang kita puji dan kita sembah. Dalam bacaan Roma pasal 8 ayat 37 hingga 39, kenyataannya kita semua akan gagal dan selagi mencoba untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita akan menghadapi banyak sekali pencobaan dan godaan. Ujian dan perjuangan selagi kita hidup di bumi, tetapi tidak akan ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan pada kita. Ini disebut kasih yang tidak bersyarat, dan inilah yang harus kita tunjukkan pada sesama. Super kebenaran kita berkata, aku akan mengasihi dan menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Membantu sesama dan menunjukkan kasih Tuhan bukanlah hal yang sulit dengan suara Tuhan dalam hati kalian. Ia dapat memberitahukan kalian apa yang harus dilakukan di setiap situasi. Menunjukkan kasih Tuhan bisa dilakukan dengan cara mendengarkan teman kita yang sedang dalam pergumulan. Dengan perkataan dan tindakan kita, hari ini kita bisa memakai dengan cara Tuhan yang melalui dalam hati kita. Terang Tuhan dalam kegelapan dan menunjukkan kasih Tuhan pada teman-teman yang membutuhkan ketika
Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Ia mengatakan kepada mereka, telah memberikan dan memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma yang terdapat. Pembacaan tersebut dalam Matius pasal 10 ayat 8b. Karena Tuhan telah memberikan pengampunan dan kasih dan berkatnya secara cuma-cuman, dan Tuhan ingin agar kita dapat membagikannya kepada sesama kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengarkan suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan wahyu kepadanya, mengungkapkan hal-hal yang tidak diketahui tentang surga dan apa yang terjadi di hari kiamat. Ini adalah artinya bahwa kitab Wahyu, kita membaca ayat ini sebelumnya, kita membaca super ayat kita, supaya kita mempunyai pemahaman yang lebih baik dan apa yang terjadi. Yohanes mendengar suara nyaring dari tahta Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan sekarang berada di antara umatnya. Ini mengingat bahwa Pencipta di Alkitab, ketika Tuhan menciptakan dunia secara sempurna tanpa dosa, dan penderitaan waktu Adam dan Hawa menikmati hidup dan hadiratnya di hadapan Tuhan, hanya ada kasih, kebaikan, dan damai sejahtera. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya apa yang adik-adik sudah dengarkan, yang kurang sempurna ini, kiranya nanti Roh Kudus yang menyempurnakan di hati adik-adik, dan kiranya adik-adik bisa melakukan dalam kehidupan adik-adik, dan kiranya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik dalam masa pandemi ini, menjaga memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita bersikap duduk dengan baik, dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena kami sudah mengikuti ibadah live streaming Jemaat Petra Bucian 2 terkhusus sekolah minggu. Ibadah yang kami laksanakan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kami sudah mengikutinya. Bapa dalam sorga, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kami. Namun sebelumnya Tuhan, Engkau memberkati tiap-tiap adik-adik yang telah menonton dan menyaksikan, bahkan mendengarkan dan duduk memperhatikan apa yang telah diberitakan oleh kakak pengasuh. Kiranya apa yang mereka dengar, mereka bisa lakukan dalam hidup ke depan hari lepas hari. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh yang dimana pagi hari ini telah melayani. Tuhan lebih mengenal mereka. Kiranya Tuhan memberkati tiap kakak-kakak pengasuh dalam setiap apa yang mereka pinta. Kiranya apa yang mereka pinta kepadamu Tuhan bisa mendengarkan, dan Tuhan bisa mengabulkan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berkatilah kakak pengasuh dalam hidup kehidupan sehari-hari, secara pribadi ataupun keluarga. Berilah kesehatan, kekuatan, serta kemampuan untuk selalu senantiasa setia melayani Tuhan, bahkan melayani adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, walaupun dalam masa pandemi ini belum bisa bertemu bersama dengan kami. Bapa dalam surga, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akan membawa satu pujian terakhir yang pasti adik-adik semua sudah tahu, yaitu lagu Bapa Terima Kasih. 1, 2, 3.
Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik semua karena masih setia mengikuti ibadah. Tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga sudah mendengar firman. Kiranya apa yang adik-adik dengar dan adik-adik baca pada Alkitab dapat selalu adik-adik tanamkan di dalam hati-hati adik-adik semua dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan berkati adik-adik semua.